hutan di Kendari. Perjalanan kali ini sangat mencekam dikelilingi hutan lebat dan tak berujung. Misteri apa saja yang akan tim Misteri Tukul temukan di sini? Rit, Iya mas. lo bener gak nih tempatnya, Rit? Bener mas, di sini kok. Tapi dari tadi Iya. hutan semua, Rit. Kalau nggak salah bener kita nggak jauh lagi tuh mas. Pohon-pohon. Nah itu tuh coba mas. Coba tuh di depan tuh. Coba tuh. Iya. Nah ini nih mas nih ada gapura gitu mas. Tapi bener gak nih kayaknya? Kayaknya bener ya mas ya. Aduh, Mas kayak bener nih. ini nih. Aku sih penasaran mas soalnya mas. Gelap kan? Penasaran. Apa-apa ada merenteng. Bener ya kamu ini bener. Oke Iya ya. mas coba deh. Oke, masuk ya. Itu tadi juga waktu kita masuk, kamu masuk lihat apa sebelah kanan? Di sebelah kanan saya ada sosok mas. Warnanya hitam, dia menengok dari balik pohon, tapi matanya nyala. Makanya kamu tuh gak salah ini Iya. bener ya. Bener mas ini. Tuh, betul kan mas? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah mas. Ternyata lebih serem yang aku lihat mas. Udah coba lihat. Kok kayak gitu sih? Sosok apa yang kamu lihat? Ini, tadi kan saya lihat yang sosok berbulu. Yang kalau saya lihat di sini, ini sosoknya terbang mas. Kayak begitu, tapi lidahnya menjulur gitu. Gak ada rumah, gak ada orang, coba di pohon Iya. semua. Ada kok mas sebelah sini, ada kok. Berapa kilometer lagi nih, Rit? Pemirsa, semakin menelusuri ke dalam, keadaan semakin mencekam. Kira-kira tempat apa ya ini? Nah, pemirsa, Mister Toko jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya sudah berada di depan gedung yang kosong yang sudah terbengkalai lama. Ini, Mbak Rida, ini sebetulnya gedung apa sebenarnya? Kabarnya sih di sini mas, awalnya ini villa yang dulunya dihuni oleh warga Belanda. Sepi, kosong, rapuh, terbengkalai, mencekam, dan angker adalah hal yang menghantui benak Anda bila melihat bekas kompleks pariwisata di daerah paling timur Kendari. Area ini kosong bukan tanpa penyebab, karena seringnya aktivitas astral secara agresif bersentuhan dengan para pengunjung di tempat ini. Depan itu pintu, kita mau masuk, sering ada yang macam binatang berbulu, dan sering kalau dia mulutnya terbuka, biasa kita lihat dengan bara api, macam bara api. Kalau masuk di dalam, ada di situ satu perempuan dengan anaknya satu. Ini kita ada berburu malam di sekitar juga di situ. Begitu kita jalan, saya rasa itu bau kapur barus. Pertama, itu kita jalan, saya rasa lagi itu macam minyak itu yang dimasak, bau. Begitu lagi kita jalan sekitar 20 meter begitu, teman saya suruh berhenti, duduk di sini di batang. Dan sampai mereka lihat, takut. Saya angkat dulu itu barang. Tapi itu barang rupa mayat. Diikat di kepalanya, dari jalannya itu tidak juga ke tanah, saya melayang-layang begitu. Saya lewat itu pagar, saya antar, nanti hilang itu barang, baru saya panggil, mari kita pulang. Sebelum dibangun menjadi kompleks pariwisata, tempat ini merupakan hutan perawan yang tidak pernah dijamah manusia. Namun anehnya, di tengah hutan belantara ini ditemukan bekas bangunan Belanda yang dibuat tahun 1940 yang digunakan sebagai tempat peristirahatan salah satu kapten tentara Belanda. Sejak saat itu, bangunan bekas rumah Belanda ini dimanfaatkan dengan dibuat sebuah villa pariwisata.
Akan tetapi sejak tempat ini dibuka, kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logika dialami secara bertubi-tubi oleh para pengunjung yang bermalam di sini. Sosok wanita Belanda berparas geram dan sekelompok anak kecil berwajah mengerikan seringkali terlihat menampakkan diri di area ini. Bahkan jika kita menelusuri bagian belakang villa, terdapat lahan tambak dan ladang terbengkalai milik penduduk setempat yang seringkali terdengar deru suara mobil kencang menembus ke dalam hutan. Hal tersebut dipercaya sebagai pertanda sosok gaib datang menghampiri perkampungan warga. Kejadiannya itu sementara dorang buat itu ada empang ikan di dalam tempat piara ikan. Saya beritahu seharusnya jam 12 siang harus berhenti bekerja, tapi mereka masih lanjut bekerja. Tidak lama kemudian itu saya punya adik sudah rasa mau putus lehernya. Begitu dibawa di sini, saya panggilkan tukang obat. Tapi itu pun malam saya sempat juga mimpi ada 2 orang yang datang cari. Apa saya bilang, kalau sekitar ini jangan dicari lagi, sudah tidak ada itu orangnya itu yang sakit. Dia itu sudah di Mandongan. Kalau mau cari, silakan ke Mandongan. Nah, sosoknya itu penghuninya, tapi hanya bukan tiap malam. Memang nanti bulan-bulan purnama, malam-malam tertentu memang baru kita lihat. Misteri apa sebenarnya yang menyelimuti villa angker ini? Di sini ngelihat sosok perempuan ya, mukanya tegas sekali. Tegas. Coklat keemasan rambutnya, dia ada sepinggang tapi semuanya di ke arah sini. Dan seputih kapas ya, kerja gorengan. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya tempat apa ini, Pak? Ini tempatnya vilanya Dinas Pariwisata Provinsi, Pak. Pernah ada kejadian apa sebenarnya? 2006 pernah datang suami istri nih, saya masih ingat Mr. Jekyll. Mr. Jekyll. Rencananya 3 hari menginap. Saya bakarkan api, tinggalkan jam 10, subuh-subuh muncul di rumah, tidak tahan tidur, bilang antar saya ke Solo, tidak tahan tidur di sini. Kenapa ceritanya dari Mr. Jekyll itu tadi? Sampai diceritakan. Dicerita katanya ada ghost, banyak ghost. Wow, kabarnya ada pusaran angin. Nah, kalau yang di sini kalau jauh malam itu angin terputar di dalam. Kalau sosok yang di bangunan ini sendiri, Bapak pernah lihat apa, Pak? Kalau di sini memang ada penghuninya. Penghuninya itu siapa? Perempuan dengan anaknya satu laki-laki. Kalau diizinkan boleh masuk sana, Pak? Ya, silakan. Pemirsa, sosok-sosok apa energi seperti apa nanti akan terlihat oleh Mbak Rita serta Pak Jasmine akan diceritakan. Ikuti terus. Misa Cukul. Dari jalan. Kalau saya lihat dia mengundang ya, Mas ya? Oh, malah Mengundang kita mengundang. untuk masuk. Ada lambayan, habis itu ke atas sekelebat naik ke atas. Assalamualaikum. Mbak Rida, apa yang dilihat, Pak? Ya, jadi dia menjulurkan kakinya ke bawah. Di sini. Di atas sini dan terus balik lagi setelah ada lampu. Sebetulnya di ruang bermainnya dia gitu kan, ruang bermainnya si anak itu, dia bermain sama sosoknya seperti kera gitu ya. Tapi dia lebih kecil gitu. Kayak Mas, kayaknya nih kita diundang juga tuh Mas sama mbaknya tuh, sama Yesus ya. Bawa kamu aja. Diundang ke atas Mas, katanya Jasmine, gimana? gimana Pak Jasmine? Iya, oke, kita naik. Pak Jasmine oke udah langganan di sini. Ayo coba aja sana. Pemirsa, kita mau menuju ke moga. Ya, sepertinya sih tadi saya lebih
ngelit ke arah balik jendela, tapi dengan mukanya yang kurang enak. Yang saya rasakan tadi itu saya coba nanya kenapa seperti itu ke saya gitu kan, lalu terus tiba-tiba dia nggak tahu banyak tanya, terus yang saya rasakan kayak tercekat mangkal sekali gitu mas. Aku seperti itu kesal sekali sampai kayak nelan tuh susah gitu loh, dan rasanya saya jadi ketakutan karena kayak yang energinya itu ke saya jadi kayak nggak seneng banget gitu loh. Mungkin saya coba lagi. Assalamualaikum. Ini siapa? Kamu ibu dari anak-anak itu ya? Kamu warga Belanda? Suami kamu kemana? Oh, ya, ya mas. Sangat, dia sangat kesal sama suaminya, mungkin ditinggal pergi dia dan tidak kembali lagi. Kamu meninggalnya di mana? Di sekitar sini atau daerah dekat pantai? Saya ke sana ya. Gendong anak. Namanya siapa? Kalau boleh tahu kamu namanya siapa? Gendong anak, dia itu anaknya. Ya, dia sangat sayang sama anaknya. Ya ditinggal sama lakinya ini. Ya. Anaknya masih hidup nggak? Dicekik. Ya Allah, siapa yang mencekiknya? Dia sendiri? Dicekik sama siapa? Karena ditinggal lakinya. Cukup ya, pulang ya. Kita doakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Gak apa-apa, kita mendoakan. Ya, sabar ya. Ya kami mengerti rasa sakit kamu, rasa dendam dan amarah kamu kepada suami kamu. Ikhlaskan saja supaya kita semua tenang di sini. Kamu juga tenang, anak kamu juga tenang. Kembali ke alam kamu ya. Kita doakan sama-sama. Pak Jasmin, pernah nggak ada orang yang kesurupan sampai seperti Mbak Rida itu? Oh, kalau kesurupan waktunya PPN di sini orang berkemah itu hampir setengah orang kesurupan. Seperti itu sama apa beda? Seperti ini. Mungkin banyak merasuki yang di sini mungkin karena amarahnya itu, Pak. Ada keributan dia langsung. Mbak Rida, tolong dirasakan awal sampai terjadinya Mbak Rida kesurupan. Ya, waktu tadi saya ke dalam situ, saya sebenarnya awalnya cuma pengen komunikasi, mas. Saya cuma nanya, saya namanya Nicole. Terus udah gitu, baru saya mau tanya kenapa dia seperti marah atau seperti
tidak suka dengan keadaan kita ada di sini gitu. Saat itu aku udah nggak terlalu ingat. Kalau anaknya mungkin masih ada. Kenapa? Anaknya. Kalau saya lihat sih anaknya ada. Iya, laki-laki. Sosoknya laki-laki gitu, rambutnya pendek, tapi dia pakai baju kayak daster panjang gitu ya, kayak baju tidur kayak gitu sih. Mas Ahmad dan Mbak Lida, kenapa orang yang tinggal di villa ini seperti ada pusaran angin? Akibat dari kontrol Emosional emosinya itu mengakibatkan energinya itu di sini nggak bisa keluar gitu, jadi seolah-olah Masuk. seperti ada Masuk. Iya. Masuk. Kalau Mbak Lida sendiri? Iya, sepertinya itu sih. Kalau mungkin bisa dibilang pusaran tuh waktu saya lihat tadi di bawah sini, karena saya waktu lihat ada lantai yang agak bolong di situ, saya melihatnya seperti pusaran, dan waktu saya pegang itu saya seperti kayak saya celupin tangan ke air gitu, jadi kayak ada dorongan arus air gitu. Mas Ahmad, terima kasih. Nah, Pak Jasmin, konon ceritanya di sekitar sini ada yang penunggu yang di tempat yang pernah Pak Jasmin lihat di sebelah mana, Pak? Yang di sebelah situ di penyeberangan itu memang ada yang sering naik ke sana, itu makhluk besar, pendek, tapi kapan kita ketemu malu, dia tunduk pada jalan, pegang tangan ke belakang. Mister E, ini katanya para penduduk di sini dan sudah ditelusurin, di sini ada tempat keramat. Sebenarnya di sini ada apa? Kalau saya lihat Mbak Desi ya, di sini ini banyak aura-aura yang negatif lah di sini. Ini sekitar sini ini banyak perkampungan makhluk astral. Di depan kita lagi ini ada sesosok anak-anak kecil sedang bermain-main di depan ini kita ini. Saya tadi masuk sini udah merindingnya luar biasa. Ya emang kita kalau sewaktu baru masuk ke sini, kita sudah disambut di sana oleh makhluk tinggi gede di sana. Setelah kita jalan ke depan Ya, ya. Ini sekarang di belakang kita Mbak Desi. Ini ada sosok anak-anak dua ini. Dia berdiri di belakang pohon ini persis dia. Kita akan merasakan kan rasanya karena ini perkampungan semua. Ini makhluk-makhluk di sini mulai mendekat semua ke sini. Udah nggak enak nih. Iya. Karena kita sudah dikerumuni sama makhluk-makhluk asal yang ada di perkampungan sini. Sosoknya kayak apa nih? Mister ini. Di situ juga ada perempuan sebelah sana. Tapi perempuan dia bisa dikatakan sebagai seorang ratu di sana. Didampingi oleh, sekarang dia berdiri, pendampingnya itu sebenarnya 4, cuma yang berdiri di sampingnya ini ada 2. Tinggi gede, pegang kayak pentungan gitu. Badannya buncit, perutnya ini udah gak enak, wajahnya gak enak dilihat gitu. Ini Sri, ada apa nih? Pak. Bapak, apa kabar? Ngomong-ngomong nih, di sini banyak kejadian apa, Bapak? Pernah terjadi anak-anak kesini mandi apa semua, datang kerja mendengarkan suara kayak mobil lewat dan motor. Jadi kayak dengungan gitu. Dengan suara mobil. Sedangkan di sini saya lihat ini ada alur dari atas sana itu seperti jalan sampai keluar ke sana. Nah, tujuannya juga makhluk-makhluk yang ada di sana ini menghadap kepada sang ratu di sana. Ada yang pegang gini. Ya, ini anak kecil yang 2 tadi nih jahil, dia sama Mbak Nasi. Dia mau ngeraba-ngeraba gini. Sebenarnya sih mau kenalan gitu. Kalau Bapak, kalau waktu siang pada penduduk masih ada yang kerja ya di sini ya, itu ada kejadian apa tuh Pak? Jadi kalau pada saat turun hujan dan matahari masih ada, itu menandakan bahwa harus berhenti bekerja karena mereka mau lewat.
pernah terjadi itu. Sudah turun hujan dan matahari masih ada, mereka masih bekerja, dan itu langsung terjadi semacam kerasukan begitu, kemasukan. Jadi sudah beberapa kali ini terjadi, ya itu menandakan bahwa kalau hujan pada saat Terik matahari harus berhenti kerja. Sewaktu gerbang gaib ini kebuka, waktu hujan terik matahari bersamaan itu, ini kekuatan penuh gitu. Jadi siapapun yang ada menghalang-halangi dia, apalagi manusia, kalau dia ini pikirannya waktu itu ngelamun, tegang, ini akan ditabrak, akhirnya jatuh. Gimana kalau Mbak Desi saya buka mata batin yang gimana? Oke. Untuk berinteraksi, boleh? Boleh. Pelan-pelan dibuka, dirasakan apa yang ada di depannya Desi. Ini sekarang anak kecil di depan persis Desi. Rasakan apa yang ada. Astagfirullahaladzim. Ada dua. Iya, Ada dua anak kecil. iya, Ngeliatin. iya, Terus ada perempuan. iya, Ngeliatin juga di sini. iya, Yang ada yang mau datang. iya. Nah ini Mbak Desi kelihatan sudah merinding semua ini. Assalamualaikum. Sudah merinding semua ini. Bentuknya gede, yang bawa tongkat itu sebelah perempuan. Ini pemirsa ya, waktu Mbak Desi mau ngungkapin, ini yang sosok gede ini dia mulai seperti menggeram gitu. Yang marah, yang marah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mama, yang mas yang bawa tongkat yang gede. Ngeliatin itu kayak mau deket. Saya lihat ini sosok yang perempuan tadi ini sebenarnya bukan ada yang di sini, tapi di atas sana. Di atas. Itu di pohon. Pohon yang bisa dikatakan pohon besar. Mungkin pohon itu dikeramatkan di sini. Memang ada pohon di sana. Oh iya, soalnya saya lihat di sana itu ada pohon yang besar yang juga dikeramatkan. Dan sosok perempuan ini sosok yang menghuni di sana sebagai ratu gitu di sana itu. Nah sebenarnya ini kita berada di depan di teras daripada keratonnya Sang Ratu di Kramata itu. Misteri berarti Iya. di situ ada kerajaannya ya? Ada di sana. Kita ke sana, Oke, boleh? mari ke sana. Pak Idrus, kenapa ini dibilang pohon keramat Di ini memang ada ceritanya dulu. Ini ada penguasanya. penguasanya? Ya, penguasa. Ya, katakanlah kayak rajanya. Menurut Mister I, penerawangnya bagaimana ini, Mister Nah, I? ini di sini saya lihat ini ada seorang ratu, pengelola yang ratu ini di sini sudah hampir 300-400 tahun yang lalu dia. Jadi dia sudah lama di sini, ini keratonnya, juga dia menguasai sebagian hutan di sini. Pak Idrus, di sini para penduduk sekitar sini atau siapa yang pernah ke sini gitu, ada cerita tentang pohon ini atau bagaimana gitu? Ya, jadi dulu pernah ada anak-anak pramuka yang datang ke sini. Jadi banyak yang ribut sehingga banyak kemasukan begitu. Jadi banyak betul-betul ya hampir dari ratusan itu setengah yang kerasukan. Cara menyembuhkannya itu? Cara menyembuhkannya ada orang tua juga yang menyembuhkan. Jadi semacam
tua kampung sini yang datang mengobati mereka. Nah itu setelah kejadian itu, apa kerasukan anak-anak pramuka itu ya? Iya. Setelah itu dibawain orang tua ke sini, terus orang tua itu berpesan apa? Maksudnya kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya, jadi setelah terjadinya itu setelah diobati semua, mereka berpesan, orang tua itu berpesan bahwa jangan terlalu bisik karena mereka terganggu katanya gitu. Ya benar Mbak Desi. Jadi kalau apabila kita ini di sini berteriak-teriak, bising atau berisik, dia akan marah. Karena posisi yang ada di sini semuanya nggak suka kebisingan. Jadi sudah ketenangan gitu ya? Nggak suka rame, ada yang teriak-teriak. Karena kalau dia teriak-teriak manusia ini, dia merasa daerahnya diinjak-injak gitu. Dia akhirnya marah gitu. Ya akhirnya ya banyak yang kerasukan. Gitu. Kita enaknya panggil Rahmat aja ya. Ya. Jadi biar dia yang tahu ya, biar bereaksi sama apa yang di sini. Oke. Ya masalahnya mana nih? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Siapa ini? Dengan siapa? Dengan siapa ini? Dengan siapa? Dengan siapa? Bisa nih ratu di sini kayaknya dia nggak mau mengatakan sesuatu apapun. Astagfirullah. Merinding. Kita nggak mau ganggu. Kita mau komunikasi aja. Kita nggak mau ganggu di sini. Kita datang dengan baik-baik aja. Iya. Ada pesan nggak? Bisa dia dengan sendirinya keluar karena ratu yang ada di sini nggak mau berkomunikasi dengan kita. Coba aja komunikasi, tadi juga dipaksa berapa kali untuk ngobrol, tapi dia lebih Tetap nggak mau ya? Tetap nggak mau, dia terganggu dengan kedatangan gitu. Dan seolah-olah ingin cepat pergi. Cepat pergi dari sini. Ini kan pusatnya, dia tempat tinggalnya di sini. Kalau emang mau mendapat informasi lebih lanjut, jangan di sini. Bisa agak menjauh aja paling dari tempat ya. Kalau misalkan kita menjauh, nanti dia mungkin mengirim salah satu pengawal atau siapa untuk berkomunikasi dengan kita. Teri dan Mas Ahmad, ini sebenarnya itu singgasananya atau kerajaannya atau bagaimana ya? Yang saya lihat sih dia selalu diam di sini ya. Di sini mungkin lebih kerajaannya ada di belakang ya bisa. Iya. Kalau umpama pejabat Pendopo gitu. Seperti kantornya gitu. Lainnya ini wilayah kerajaannya. Punya sama. Cuman yang agak ganas mungkin di sini ya. Dari sana. Mungkin yang kerasukan masal itu salah satunya mungkin ada Yang kiriman dari dari pojok sini. Itu kayak siluman gitu. Berlarian banyak di sini. Bisa dikatakan ya prajurit daripada sang ratu ini sebenarnya dia ratunya merasa terganggu gitu atas keramaian ini. Akhirnya prajuritnya yang diutus untuk masuk kepada seseorang siapapun yang di sini yang berteriak-teriak atau berbisik gitu. Sosoknya paku astralnya tuh kayak apa gitu? Jelasnya seperti apa? Jelasnya kalau sosok ratunya ini dia memakai seperti mahkota, tapi mahkotanya ini ada kayak tanduknya gini gitu. Oh gitu. Terus wajahnya ini agak lonjong. Terus di sini memakai baju sampai segini, ini kayak ada banyak manik-maniknya gitu. Beberapa pengawalnya yang mulai nggak marah terus soalnya. Ya senang sama kedatangan kita. Soalnya saya ratu udah memberikan perintah, mereka langsung seolah-olah ayo. Berarti mendingan kita langsung ke sana ya. Siapa tahu di sana nanti dia kirim pengawal untuk kita bisa berkomunikasi dengan. Di sana.
ini semuanya udah berkumpul di sini. Dia sudah mau mengikuti kita, siap untuk masuk ke tubuhnya bersama gitu, untuk berkomunikasi dengan kita. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Maaf. Maaf saya membawa Ibu Ratu. Ibu tidak suka keramaian. Menjaga kesucian di kerajaan kami. Apa kok anak-anak dan Kema yang ada di sini sering kerasukan? Kenapa kok Ibu Ratu juga ganggu di sini? Kenapa? Ya, Ibu Ratu tidak suka keramaian. Mereka berteriak-teriak. Kenapa kalau siang hari itu ada yang bekerja atau apa gitu, terus pasti ada yang kerasukan atau habis itu sakit atau gimana? Bang pohon sembarangan. Ini sering-sering terdengar suara kendaraan, mobil, motor. Itu kenapa? Itu adalah perpindahan. Perpindahan dari Anda siapa? kami dari kerajaan seberang. Kami selalu mengadakan silaturahmi ke sini. Kerajaan Ibu Ratu. Ibu Ratu. Ya. Dari kerajaan seberang mana? Jadi sering komunikasi di sini Ya. dengan Ibu Ratu dengan mengendarai kendaraan tadi itu. Ya, kendaraan kami. Kendaraan seperti apa? Kalian tidak akan ada yang tahu. Anda siapa? Siapa? Ini pemirsa, ini dia kemasukkan lagi tapi bukan dari yang kerajaan tadi. Ini yang ada di sini, sosok-sosok yang ada di sini dia masuk juga gitu. Pengawal Ibu Ratu tadi mengantarkan kita ke sini. Dan salah satu ajudannya mungkin komunikasi sama kita menjelaskan tentang kerajaannya, Pak. Iya, kerajaannya Ibu Ratu Ini ini. kerajaan Ibu Ratu ada di sini dan di seberang sana ada Kerajaan lagi. kerajaan dan yang dipimpin oleh yang Yang kedua tadi yang masuk ya. Jadi sebetulnya bukan hanya dari kerajaan sana saja istri yang suka istilahnya silaturahmi ke Silaturahmi ke Ibu Ratu ya. Ibu Ratu ini mungkin dari beberapa wilayah sana juga ada. Silaturahmi juga ke Ibu Ratu ya. Cuman mungkin yang kalau yang terdengar bunyi seperti kendaraan itu dari kerajaan sana. Jadi sebenarnya kayak deburan anginnya sih. Cepat sih memang Kecepatannya ya. kecepatannya. Jadi berpantul dengan energi manusia, akhirnya berarti suara-suara kendaraan gitu. Tadi yang terakhir ada salah satu sosok yang Yang ada di sini. yang ada di sini yang justru yang saya lihat sih ini yang menyebabkan Kerasukan. kerasukan. Jadi justru ini yang membuat orang-orang itu untuk memancing bahwa biar Biar rame rame. gitu. Jadi Biar kayak Ibu Ratu marah gitu. biar Ibu Ratu marah. Jadi seolah-olah seperti itu dan si makhluk ini sangat cukup liar ya. Iya. Dan Negatif sekali dia. negatif sekali. Bapak, terima kasih banyak sudah datang menemani kita dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, terima kasih. Tamat, misteri. Kita lanjutkan perjalanan ke depan, oke?
Pemirsa, ini British Mystery, dia mengalami sosok perempuan ini, dia mengalami kemarahan yang berat terhadap sosok laki-laki ini. Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta. Penerangannya Mbak Lida sekitar kanan kiri apa yang dilihat Mbak Lida? Saya lihat di sini kayak apa? Sosok tinggi, besar gitu. Tapi dia tinggi ya Mas ya. Untuk ukuran manusia kayaknya kurang appropriate sih. Soalnya dia panjang yang kakinya. Makhluk anu ini yang besar ini saya sering lihat Iya. di sini. Dia sering berbentuk Besar, ini, betul. besar, pendek. Iya. Oh ya, gitu ya. Tapi waktu saya lihat dari ini, mungkin karena saya lihat dari bawah, dia menjulang sekali. Itu sosok siapa itu? Sepertinya dia cuman apa? Gak bisa diajak komunikasi juga Mas. Nah, gimana kalau kita sana? Seperti apa Indonesia? Ikuti terus Mr. Tukul. Duduk, ada yang duduk. Itu ada duduk. Apa itu? Kayak dilempar dari sana Mas. Oh, pantesan tuh Pak Jasmine. Sini. Ini percaya nggak percaya pemirsa. Baru mau masuk mau berbalik di situ belum. Iya, saya langsung mundur karena ada sesuatu yang dilemparin dari atas. Breathing. Tuh. Apa yang dilempar Pak Jasmine? Yang dilempar itu ini yang saya cerita itu yang makhluk besar. Kalau Mbak Lida sendiri apa ya? Iya, kalau ini saya lihat besar ya Mas, jadi saking besarnya saya nggak lihat itu seperti apa. Jadi saya ngelihatnya cuma besar seperti ini, sosoknya tinggi besar. Dan dia berwarna hitam berbulu. Iya. Tapi di matanya kok saya lihatnya agak bernyala ya Pak. Iya. Sebetulnya dia nggak terlalu senang juga kita didatangin ke sini gitu. Mungkin dia bertanya ada apa kesini seperti itu. Makanya dia sebelum kita datang dia sudah merespon duluan dengan lemparan tadi. Kejadiannya belum 1 tahun yang lalu saya dari bawah. Pas saya naik di tangga sini saya mau ketemu di sini. Saya di situ berdiri, saya ketemu dia balik. Tidak bisa ditatap dia. Kapan ditatap ketemu kan istilahnya ada cerita orang tua kalau kita lihat makhluk halus katanya jangan kedipkan mata. Iya. Makanya saya tatap, dia balik di sini, dia pegang tangannya, dia jalan begini, dia tunduk sampai di ujung sana menghilang. Itu yang kan sering ada kalanya kecil, ada kalanya besar pendek, ada kalanya tinggi. Dia perlihatkan dia menunjukkan sosok yang tinggi dan berbulunya seperti itu ya Kak ya, agak panjang-panjang di sekitar sini gitu. Jadi saya untuk melihat itu udah tertutup sama ini yang saya lihat cuma matanya yang itu
makhluk manusia sepotong dengan jin. Sepotong. Oh gitu ya. Iya. Sepotong manusia, sepotong jin. Rida, kenapa dia kayaknya kesannya nggak welcome? Sebetulnya dia mau merahasiakan apa dan pernah terjadi apa di sekitar area sini, Rida? Yang beliau katakan, Kan tadi kata Bapak kan ini sebenarnya mau dibangun lagi sebagai wisata ya Teh. Tapi sebenarnya kalau yang saya dengar dari namanya Bagal apa sih? Bagala. Bagal ya Pak. Bagala. Tempat ini tuh sebetulnya sudah banyak ditempati sama kaumnya beliau gitu. Jadi sebenarnya agak kurang setuju kalau tempat ini dibikin ramai. Sejak dulu ini pekerjaannya tanggul ini tahun 86 ini tidak ada yang bisa tinggal, kerja sore pulang. Kerja sore pulang karena tidak tahan tinggal, di ada base campnya di situ, tidak tahan tinggal. Menurut dia sendiri sebenarnya di sini ada beberapa pintu Mas. Jadi ada beberapa pintu. Jadi di sini tidak hanya sekedar blok seperti ini juga, jadi ada beberapa pintu dari gerbang-gerbang ya kalau nggak salah ya. Jadi di sini ada tempatnya ngumpulnya gitu loh Mas. oh itu idenya, intinya itu pemukimannya, rumahnya. Kayaknya Mbak Ida gelisah nih pemirsa. Gelisah gimana? Ada sesuatu? Iya. Aku nggak kuat ya Mas. Kayaknya Bisa. udah mulai agak berat karena di sini juga sepertinya sudah mulai berkumpul gitu kan. Dan Pemirsa, sepertinya Mbak Ida nggak tahan lagi. Sepertinya kita harus keluar dari lokasi ini, Mbak. Assalamualaikum. Ini dari mana aja nih Mbak Desi dan Mas Ahmad serta Misteri? Apa yang pernah dilihat di sekitar sini? Kok tiba-tiba ada 3 serangkai makhluk nyata? Ini kita bertiga, Mas Ahmad, Misteri sama saya. Ya. Yang ke sana ada sebuah pohon besar. Di situ tempatnya ada kerajaan. Jadi di situ ada ratu, ada pengawal. 4 pengawal di situ Mas Tuku. Dan ibu ratunya itu pakai mahkota yang ada tanduknya. Pak Jasmine, kami dari tim Mister Tugu Janjara mengucapkan terima kasih atas informasi dan bantuannya. Nah, gini Mas, saya penasaran ya, ternyata di Kendari ini ada lagi satu bangunan terbengkalai Mas. Konon kabarnya di itu dulunya adalah bangunan rumah sakit yang dibiarkan lama tidak berfungsi dan terbengkalai Mas. Apa sosok-sosok energi yang ada di rumah sakit yang terbengkalai itu? Ikuti terus. Mister Tukul.